untuk mata kuliah teori ekonomi. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Citra Tulandari. Saya Putri Aliza Yashala Rashman. Saya Wan Suci Ramadhani. Saya Samira Najwa Afifah. Saya Putri Nela Putri. Pengertian pasar kompetitif. Analisis pasar kompetitif adalah proses mendapatkan wawasan tentang bisnis pesaing, produk, dan strategi. Ini membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman serta mengembangkan rencana untuk bersaing secara efektif. Yang kedua, pengenalan analisis pasar kompetitif. Yang pertama, memahami pesaing. Memahami pesaing yaitu mengidentifikasi pesaing utama, mengetahui keunggulan serta kelemahan mereka. Yang kedua, menghasilkan pasar. Mengevaluasi ukuran, pertumbuhan, dan tren pasar yang ada. Yang ketiga, menentukan posisi. Menemukan posisi produk atau layanan perusahaan di pasar. Selanjutnya ada manfaat analisis pasar kompetitif. Yang pertama ada keunggulan kompetitif, yaitu memahami kekuatan dan kelemahan pesaing, membantu merumuskan strategi bersaing yang lebih efektif. Yang kedua ada inovasi produk, yaitu mengidentifikasi peluang pasar yang belum terpenuhi untuk mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik. Yang ketiga ada pengambilan keputusan, yaitu data analisis dapat digunakan untuk membuat keputusan strategi yang lebih baik. Selanjutnya, keempat ada fokus pelanggan, memahami preferensi pelanggan dan kebutuhan mereka, membantu memenuhi harapan pelanggan. Kemudian ada langkah-langkah analisis pasar kompetitif, ada identifikasi pesaing, yaitu menentukan perusahaan yang bersaing langsung dengan bisnis Anda. Yang kedua, mengumpulkan data, yaitu cari informasi tentang produk, harga, strategi pemasaran, dan kinerja bisnis pesaing. Yang ketiga ada analisis dan evaluasi, yaitu membandingkan data pesaing dengan bisnis Anda untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Kemudian ada ciri-ciri pasar persaingan kompetitif, yaitu memiliki 5 ciri. Yang pertama, jumlah konsumen dan produsen banyak sehingga individu baik penjual ataupun pembeli tidak dapat mengaruhi pasar. Yang kedua, barang yang diperdagangkan homogen. Kemudian, yang ketiga, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar. 4. Informasi bagi pembeli dan penjual cukup lengkap atau terbuka. Yang kelima, tidak ada hambatan mobilitas untuk masuk dan keluar. Setelah adanya ciri-ciri pasar kompetitif, kemudian ada efisiensi dan kegagalan pasar persaing, yaitu yang pertama memiliki tujuan pasar persaing adalah untuk meraih efisiensi ekonomi, yaitu memaksimalisasi agregat surplus konsumen dan produsen. Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah membantu mencapai tujuan ini. Jadi, ketika pasar kompetitif tidak didukung dengan kebijakan ekonomi, maka yang terjadi adalah situasi kegagalan pasar. Kemudian ada faktor kegagalan. Eksternalitas, yaitu biaya atau manfaat yang diambil oleh produsen atau konsumen yang mempengaruhi produsen atau konsumen lain, tetapi tidak diperhitungkan oleh harga pasar. Kemudian ada kekurangan informasi, yaitu kekurangan informasi tentang kualitas atau sifat suatu produk sehingga tidak dapat membuat keputusan pembeli yang memaksimalkan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pasar kompetitif. Kelebihan pasar kompetitif antara lain yang pertama ada persaingan sempurna, maksimumkan efisiensi. Dan yang kedua ada kebebasan bertindak dan memilih. Sedangkan kelemahan pasar kompetitif yang pertama ada persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Yang kedua ada persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga membatasi pilihan konsumen. Yang keempat biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan yang kelima distribusi pendapatan tidak merata. Selanjutnya ada strategi menghadapi persaingan pasar. Yang pertama ada diferensiasi. Ciptakan nilai tambah unik untuk membedakan produk atau layanan. Terus ada inovasi, terus berinovasi untuk menyediakan solusi yang lebih baik bagi pelanggan. Yang ketiga ada peningkatan nilai. Tingkatkan nilai produk atau layanan Anda untuk menjaga keunggulan kompetitif. Lalu ada identifikasi pesaing sempurna.
di mana ada persaingan langsung, yaitu perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang sama persis dengan bisnis Anda. Lalu ada pesaing tidak langsung, di mana perusahaan yang menawarkan produk atau layanan tidak sama, namun memenuhi kebutuhan yang sama. Dan terakhir ada calon pesaing, di mana perusahaan baru yang berpotensi masuk ke pasar yang sama di masa depan. Dan terakhir kesimpulan, analisis pasar kompetitif yang komprehensif memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan strategi yang efektif. Berikutnya, implementasikan rencana tindakan untuk meningkatkan posisi kompetitif Anda di pasar, serta tentukan langkah-langkah konkret untuk menerapkan strategi baru dan terus memantau perkembangan pasar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.